Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Awi, jadi sebenarnya sanksi apa sih yang sudah disiapkan partai P3 jika sudah ada yang berbeda pilihan, beda sikap dukung Prabowo Gibran? Bagaimana disampaikan oleh Sekjen DPP, Gus Arwani Tomafi, pasti ada sanksi disiplin organisasi itu jelas di ADART ya, bahwa nanti sanksi itu berbagai tingkatan. Ada yang peringatan tertulis, peringatan keras, dan sampai pemberhentian, tinggal dilihat tingkat kesalahannya. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman mengatasnamakan pejuang P3, perlu kami sampaikan bahwa yang namanya Wicaksono itu belum setahun bergabung di P3. Belum setahun bergabung di struktur P3. Saya kira internal P3 itu tidak akan terpengaruh oleh manuver yang dilakukan oleh Mas Wicaksono dan teman-teman, karena DPP P3 bersama struktur partai hari ini masih solid untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, terbukti dari sejumlah CD lembaga survei menyebutkan bahwa tingkat soliditas P3 mendukung Ganjar Mahfud itu semakin kuat, sudah mendekati bahkan melebihi angka 50%. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, Mas Awi, ini ada sejumlah kader yang mendukung. Ini sebenarnya manuver pribadi atau gimana? Ya pribadi kan, itu tidak, namanya bukan DPP P3, tapi pejuang P3 yang itu tidak ada dalam ADART. Organisasi di P3 itu gak ada yang namanya pejuang P3, yang ada DPP, DPW, dan DPC P3. Di luar itu ya gak ada, gak dikenal di ADART P3. Oke, kalau Kang Ujang melihatnya ini manuver yang dilakukan sejumlah kader pejuang P3 ini yang mendukung Prabowo Gibran, ini merugikan nggak buat Ganjar Mahfud? Pertama saya harus katakan dulu ya, kalau dalam berpartai itu harus dibangun sebuah loyalitas dimanapun, agar tidak terjadi pembelotan-pembelotan di tengah jalan begitu. Karena berorganisasi dimanapun, termasuk lebih-lebih di partai sebagai kawah canda di muka kepemimpinan bangsa, maka loyalitas harus dibangun. Nah, apakah berpengaruh atau tidak tergantung dari sosok individunya itu. Apakah individu tersebut ya berpengaruh atau tidak gitu dalam konteks dia sebagai tokoh yang hebat atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah memiliki basis massa yang luar biasa atau tidak. Itu menjadi ukuran juga. Tapi kalau seorang individu tersebut gitu, mohon maaf ya, tokoh yang biasa saja gitu, lalu di lingkaran elit P3 juga misalkan tidak terlalu disukai, misalkan juga tidak memiliki basis massa yang jelas di P3, itu juga tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi kan memang membawa embel-embel P3-nya ya gini, pengaruhnya terkait dengan pencitraan, bahwa dianggap P3 tidak solid gitu loh. Dianggap P3 pecah, kan ini yang tidak bagus dalam konteks pemberitaan. Ini yang harus dikonter tentu oleh para petinggi P3, agar sejatinya bahwa ya tadi, bahwa itu adalah oknum, bahwa itu adalah individu yang memang mungkin berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya mungkin saja. Karena secara institusi kepartian kelihatannya di Bang Awi katakan bahwa P3 masih bersama Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kalau gitu gimana cara Mas Awi untuk mengembalikan citra nih agar P3 tetap firm dukungnya paslon nomor 3, bukan 2? Harus saja kita melakukan rapat koordinasi nasional secara virtual untuk memastikan bahwa dukungan P3 kepada Ganjar Mahfud tidak pernah berubah sejengkal pun. Yang berikutnya, caleg-caleg di bawah terus bekerja, selain mengkampanyekan dirinya dan P3, juga mengkampanyekan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Karena kami ingin merebut hati rakyat, bukan merebut hati elit di Jakarta. Jadi kalaupun di Jakarta ada hiruk-pikuk deklarasi, itu di bawah tidak berpengaruh. Apalagi yang melakukan deklarasi itu bukan tokoh sentral P3 dan tidak dikenal di P3, yang relatif orang baru. Yang kita tahu namanya orang baru tidak memiliki akar yang kuat di P3. Ya kami anggap itu ya oknum lah. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Tapi sekali lagi, kalau di P3 itu memperhatikan tingkat perjuangan dari setiap kader. Tidak bisa kader baru tiba-tiba ingin jadi menteri, tiba-tiba kader baru ingin jadi one team press. Jadi dipecat itu Mas Awi, sanksi terberatnya? Ya nanti kita lihat apakah dia, kemarin kan dia menyatakan sudah berkoordinasi dengan DPP dan Ketua Majelis Pertimbangan Gus Romi, tapi ternyata itu semuanya tidak ada memberikan izin gitu. Jadi konsekuensinya apalagi teman-teman
itu sudah siap dengan segala konsekuensi. Nah, dalam organisasi setiap ada indisiplinian terhadap organisasi tentu juga siap dengan segala risikonya, termasuk tadi sanksi organisasi gitu. Sanksi organisasi yang paling beratnya adalah pemecatan. Ya pasti dimanapun yang namanya sanksi paling berat itu ya pemecatan. Oke, Kang Ujang, kalau kayak gitu berdampak besar nggak sih terhadap perbedaan sikap dari sejumlah kader P3 ini? Karena kan membawanya tadi ya, kembali lagi bawa nama P3-nya nih, partainya. Ya, P3 sudah banyak mengalami perjalanan panjang ya dalam konteks dinamisasi internal kepartaian. Nah, ini mungkin mengganggu karena menjelang pemilihan ya di 14 Februari nanti. Waktu semakin dekat, maka sejatinya harus membangun konsolidasi yang kuat begitu. Tapi ada oknum memang kelihatannya ya mungkin ya ingin memecah belah P3 kelihatannya. Kita tahu bahwa P3 partai yang memiliki sejarah panjang ya di Republik ini yang tentu harus dijaga eksistensinya itu. Nah, Oknumnya ini dari internal apa eksternal kalau dugaannya Kang Ujang? bisa jadi ada oknum yang memang berkolaborasi ya dengan pihak eksternal untuk memecah belah P3 untuk tadi ya agar P3 ya lemah, agar P3 tidak solid, agar P3 tidak artinya terpecah. Nah, ini yang sesungguhnya harus cepat-cepat diselesaikan. Karena salah satu fungsi dari partai politik itu kan manajemen konflik. Jadi pasti di partai politik pasti akan ada konflik. Tapi bagaimana manajemennya, bagaimana menyelesaikannya, itulah yang saat ini harus ditunggu oleh P3 untuk menyelesaikan persoalan kader yang membelot tersebut. Tetapi saya melihat gitu ya, pasti partai yang punya kekuatan besar, artinya partai yang berpengalaman, itu sudah tahu langkah apa yang akan dilakukan. Tentu menghitung secara kalkulatif terkait dengan persoalan-persoalan sosiologis, psikologis, maupun anggaran dasar partai. Tetapi saya melihatnya ya, tadi saya katakan di awal, karena tokohnya juga tadi Bang Awi katakan bukan tokoh sentral, ya saya sih mengatakan ya dampaknya tidak akan terlalu besar. Tetapi tadi dampak pencitraannya yang merugikan P3. Oke, kalau gitu dari Mas Awi sendiri sebenarnya teman-teman dari DPP melihatnya benarkah ini ada oknum yang sengaja mungkin bukan hanya menggoyang P3 tapi juga menggoyang kesolidan pencapresan atau dukungan untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud? Jadi begini, Mas Wicaksono bergabung di P3 belum setahun dan belum terbukti pemilu membantu P3. Jadi teman-teman di bawah itu nggak pernah risau sama sekali. Kecuali misalkan nih yang masalahnya dihadirin TPN 02 juga tuh Mas, deklarasinya. Ya kan TPN bukan urusan kami. Urusan kami kan TKN yang hadir. Urusan kami itu kan TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, bukan TKN. Nah, soal kemudian siapa yang mendeklarasikan, ya orang yang kayak Wicaksono itu kan belum pernah terbukti menyumbang suara kepada P3. Karena baru bergabung aja setahun yang lalu. Pemilunya masih 2024. Jadi kemudian dalam rapat koordinasi nasional barusan secara virtual, ya sudahlah itu oknum-oknum begitu nggak usah dihiraukan. Ya biasa saja yang begitu cari perhatian, tapi struktur partai dari pusat sampai bawah tetap solid bersama Ganjar Mahfud. Itu yang terpenting. Dan tidak terganggu juga citranya ya untuk P3 sendiri ya? Ya sama sekali tidak terganggu karena dengan bantuan teman-teman media termasuk Kompas TV ini meluruskan apa yang sebenarnya menjadi keputusan politik dari DPP P3. Oke, pertanyaan terakhir buat Kang Ujang. Kang Ujang, apa buat antisipasi juga bukan hanya P3 nih, sejumlah parpol lain yang mendukung kalau misalnya kadernya ini kemudian membelot di tengah-tengah? Ya diberi sanksi yang tegas ya, karena begini, kita harus bermain di wilayah koridor hukum. Karena kalau tidak ada sanksi, misalkan dibiarkan, diacuhkan ya akan merajalela kekuatan katakanlah ya individu-individu itu seenaknya berpartai. Oleh karena itu ya berpartai harus disiplin. Kalau indisipliner, tidak disiplin, ingin memecah belah partai ya harus diselesaikan begitu secara adat dan kebiasaan yang berlaku di partai itu. Oleh karena itu ya berpartai ya harus membangun loyalitas, berpartai harus berkontribusi, berpartai harus membesarkan partai bukan untuk memecah belah. Jadi ya P3 tentu akan menyelesaikannya dengan cara elegan, saya melihatnya seperti itu. Kalau untuk melihat dari soliditasnya dari parpol pendukung nih, entah itu 1, 2 maupun 3 juga Kang, supaya tadi ya di tengah-tengah jelang Pilpres di 2024 pencoblosan 14 Februari ini tidak pecah, itu gimana Kang? Ya agak sulit ya, karena pasti ada skema-skema tertentu yang mungkin melibatkan pihak lain,
untuk memecah belah di internal seolah-olah pecah, maka ada misalkan disiapkan orang yang ingin membelot. Itu biasa, itu terjadi kan dulu kita tahu setiap pemilu Golkar terjadi. Nah, PDIP kan kemarin juga terjadi, misalkan Budiman, Ya, ya kan, ya. menyeberang, dan itu hal menurut saya yang harus diantisipasi, jangan seperti itu. Karena gini, berpartai ya tentu membangun loyalitas yang kuat ya secara ideologi. Karena Oke. bagaimanapun kalau tidak punya prinsip, tidak punya loyalitas, ya kasihan partainya. Sedangkan partai kita bangun bersama untuk tadi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan begitu. Nah, Mas Awi, kalau dari tim TKN sendiri, sudah ada yang nanya belum nih kesulitan P3 dengan tadi deklarasinya Mas Wicaksono? Ya barusan kita rapat koordinasi di TPN dan lintas direktorat, termasuk kami kan di grup TPN tetap aktif, dan besok kami akan menggelar pertemuan nasional, konsolidasi TPN dengan Mahfud. Oke. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita sampaikan bahwa itu oknum, dan mereka juga tahu siapa figur-figur yang main-main di sana. Kalau hanya sekedar mendatangkan 300 orang itu kan mudah hari ini. Gitu. Karena perusahaan konveksi yang bisa memproduksi kaos P3 itu kan banyak. Jadi tidak perlu dihiraukan terlalu jauh. Apalagi orang yang baru yang kita curigai sengaja dipasang untuk merongrong soliditas internal P3. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Awi, terima kasih Kang Ujang. Sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi di Terima kasih. Amin, sama-sama Mbak Audrey, Bang Awi. Saudara, Kompas Petang akan berlanjut yang akan dibawakan oleh rekan saya Tifal Solesa.